Weh jangan, hari pernikahan semakin dekat, besok adalah hari di mana putri bungsu, keluarga Dirgantara akan melangsungkan pernikahan di stadion bola yang ada di kota itu. Semua persiapan sudah selesai dengan sempurna, walaupun sempat menghadapi beberapa permasalahan terkait Nafisa kemarin, namun semuanya sudah diselesaikan dengan syarat Ipana membayar sejumlah uang untuk biaya ganti rugi. Selepas makan malam, Ipana sedang berkumpul di ruang keluarga bersama yang lain. Ia mendengarkan wejangan yang cukup berguna setelah menikah nanti. Yang penting Dede nggak boleh egois sayang. Bukan hanya Dede, Eja juga, karena kalau mengedepankan ego, pasti akan berantem terus. Yang satu nggak mau ngalah, yang satu juga harus menang. Bagaimana nggak perang terus? Ucap Pajira. Iya bunda, ucap Ipana lirih. Ia sadar jika selama menjalin hubungan dengan Karenja, ia sedikit lebih egois dan juga posesif. Untung ayah bucin sama bunda dek. Kamu kan tahu kalau ayah orangnya keras dan tegas. Makanya kalau di rumah adem ayam aja, ucap Pajira terkekeh. Ia menatap Irfan yang ada di sampingnya. Sementara pria tampan itu hanya tersenyum dan mengecup pipi Pajira. Iya enak loh deh punya suami bucin. Sepertinya Eja juga bucin itu sama kamu, ucap Sapira juga ikut tertawa. Irfan dan Pajri tengah memeluk istri masing-masing. Mereka ikut terkekeh karena apa yang dikatakan oleh Sapira itu memang benar adanya. Yang paling penting, seperti apapun suami kamu jangan sampai merendahkannya. Walaupun Dede punya semua hal, tetapi ada hak dan kewajiban yang harus kalian penuhi masing-masingnya. Seperti nafkah, Eja pasti ngasih kamu uang bulanan, jangan menolaknya. Terima dan pakai itu untuk membeli keperluan dapur dan keperluan Dede. Nah, yang Dede hasilkan bisa ditabung untuk keperluan mendesak nanti. Terang Fajira. Iya bunda, Kak Eja bahkan sudah memberikannya sebelum menikah. Udah beberapa kali Dede menolak, tetapi karena Kak Eja memaksa Dede terima, ucap Ipana. Nah, kalau belum sah boleh ditolak sayang, ucap Fajira tersenyum sambil mengusap kepala Ipana yang bersandar di kakinya dengan lembut. Kamu bisa lihat bagaimana bunda melayani ayah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ambil hal positifnya dan buang hal negatifnya, ucap Pajira. Yang penting suami kamu anteng dek, dahulukan dia dari apapun, ucap Sapira. Iya kak, tapi Kak Eja nggak nuntut banyak hal. Yang penting dia ngantar aku kerja terus pulang bareng. Habis itu di rumah saja kemana-mana harus bareng, ucap Ipana. Itu karena dia paham kalau kamu punya tanggung jawab yang besar. Namun di dalam hatinya ia hanya ingin selalu memiliki kesempatan untuk selalu dekat dengan kamu, ucap Pajri. Terkadang laki-laki itu tidak bisa menyampaikan keinginannya karena ia takut akan mengganggu kenyamanan kamu. Nah, di sini Dede harus peka sayang. Abang lihat dia tipe laki-laki yang memendam keinginannya asal kamu nyaman dengan dia, sambungnya. Ipana terdiam, apa yang dikatakan oleh Pajri memang benar. Terkadang ia merasakan sesuatu yang tersirat dari mata Karenja, namun ia tidak mampu untuk menyampaikannya. Seharmonis apapun hubungan suami istri, pasti nanti ada saja masalahnya. Bicarakan baik-baik, jangan sampai berantem atau berniat untuk berpisah. Jika nggak sanggup untuk menyelesaikan berdua, minta bantuan keluarga, tetapi selagi masih bisa dibicarakan dengan baik, nggak ada salahnya kan? Ucap Pajira. Iya bunda, Dede paham, ucap Ipana tersenyum. Banyak hal baik yang bisa Dede pelajari dari cara bunda dan kakak ketika menjadi seorang istri dan wanita karir. Jadilah istri yang berbakti kepada suami, dahulukan dia daripada keluargamu, ucap Irfan tersenyum. Dahulukan Kak Eja daripada keluarga, tanya Ipana. Iya sayang, karena saat mengucap janji pernikahan itu, ayah dan Eja melakukan serah terima, dan ayah telah melimpahkan tanggung jawab kepada Eja, ucap Irfan. Tetapi ayah dan abang gak sepenuhnya menyerahkan itu. Dimanapun Dede berada jauh dari Eja, di sana ayah dan abang akan selalu mengawasimu. Dede paham ya, ucap Ipana tersenyum. Seburuk apapun Eja nanti, simpan aib rumah tangga kalian rapat-rapat. Hargai dia sebagai suami, bagaimanapun tinggi jabatan Dede, dia tetap satu rating di atasmu. Izin kepadanya jika kamu ingin pergi keluar dari rumah, mengambil keputusan dan hal lainnya. Jangan tutupi apapun, jika dirasa Eja memang harus tahu, ucap Pajira tersenyum. Iya bunda, malam ini Dede tidur di kamar ya, ucap Ipana tersenyum. Ai, boleh deh, kapan lagi Dede bisa tidur sama bunda, ucap Pajira tersenyum. Mereka terus mengobrol hingga malam semakin larut. Tidak ada acara bridal shower atau acara lajang lainnya, karena itu akan sangat melelahkan mengingat ada 10.000 undangan yang akan datang esok. Sementara di apartemen Karenja, ia tengah berbaring di pangkuan sang ibu.
untuk mendengarkan wejangan dari orang tuanya. Perempuan itu ibarat kaca, Bang. Dia sangat sensitif. Jika tidak dijaga dengan baik, dia mudah pecah. Jika terlalu digenggam terlalu kuat, dia juga akan retak dan pecah. Jadi kamu harus kuat, harus bisa menjaga Ipana nanti setelah menikah. Dia bakal lebih berharga dari apapun di dunia ini, ucap ayah. Iya ya, Eja hanya punya cinta Ivana. Justru semakin mendekati hari pernikahan, Eja semakin takut jika dia direbut oleh orang lain, ucap Karenja lirih sambil mengeluarkan isi hatinya. Berserah diri saja, kamu harus percaya dengan cinta yang kalian miliki. Seperti ayah dan ibu, walaupun hidup kita pernah sangat susah, tetapi ayah percaya jika ibu begitu mencintai ayah. Dan itu yang menjadi semangat ayah untuk bekerja, sampai kamu turun tangan untuk mengurus peternakan kita, ucap ayah. Iya ya, Eja paham, ucap Karenja. Kamu itu bisa beruntung mendapatkan seorang putri. Kelak pasti kamu akan menghadapi situasi di mana Ipana begitu sibuk dengan pekerjaannya. Jangan memendam apa yang abang rasa. Katakan dengan cara yang begitu bijak dan lembut. Ibu yakin kamu akan mendapati situasi seperti ini, tapi semoga saja tidak, ucap ibu membelai kepala Karenja. Eja akan ingat, Bu. Terima kasih karena ayah dan ibu sudah mendidik Eja dengan baik, menjadi laki-laki yang tumbuh dengan rasa percaya diri dan optimis yang begitu kuat, ucap Karenja tercekat. Jangan berterima kasih, Nak. Kamu dan Dede itu harta ibu yang paling berharga. Jaga keluarga kecilmu nanti seperti ayah dan ibu menjagamu. Ambil sisi positifnya, ucap ibu juga ikut tercekat. Jangan kamu ajak pula anakmu berdebat setiap hari, sambungnya sambil mendelik. Tapi seru, Bu. Hubungan kita semakin dekat sama seperti waktu kecil dulu, ucap Karenja. Terserah kamu saja, asal tidak memberikan dampak yang buruk untuk anakmu nanti, ucap ibu menggeleng. Nanti kamu mau tinggal di mana, Bang? Tanya ayah. Aku ikut Ipana aja ya, di mana dia nyaman saja, ucap Karenja. Jangan seperti itu walaupun kamu mementingkan kenyamanan Ipana, tetapi kamu kepala keluarga, dia yang harus ikut kamu, bukan kamu yang ikut dia. Hati-hati, Bang. Ipana adalah seorang pimpinan perusahaan besar. Jangan sampai nanti perannya di luar juga terbawa ke dalam rumah karena kamu membebaskan dia untuk memilih, ucap ayah. Maksud ayah? Tanya Karenja mengernyit. Kalau kamu menyerahkan keputusan apapun kepada Ipana, kamu nggak akan bisa menjadi kepala keluarga yang bijaksana. Setiap keputusan itu kamu yang memutuskannya. Berikan dia pilihan untuk membantu kamu agar bisa memutuskan sesuatu, seperti kalian mau tinggal di mana, rumah mertua atau hidup mandiri. Bagaimana positif dan negatifnya, kamu dengarkan pendapat Ipana bagaimana. Nah, dari sana kamu bisa mengambil keputusan yang bijaksana, ucap ayah. Eja paham, ayah. Pantas saja tidak ayah dan ibu tidak pernah berbeda pendapat jika menyangkut keputusan, ucap Karenja tersenyum. Nah, itu karena ayah paham bagaimana ibu, begitu juga sebaliknya. Kamu beruntung bisa mendapatkan Ipana yang begitu cerdas dan bisa mengambil keputusan dengan baik walaupun berisiko. Setinggi apapun jabatannya di perusahaan, tetapi jika sudah di rumah, dia tetap seseorang istri yang patuh kepada suami. Tetapi jangan kamu rendahkan dia. Ipana seorang putri loh, Bang. Harga diri kamu bisa dilihat oleh semua orang, ucap ayah. Eja paham ya, ucap Karenja tersenyum. Ayah dan ibu memberikan beberapa wejangan lagi untuk Karenja, karena bagaimanapun juga putranya akan menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, bertanggung jawab terhadap kehidupan seorang putri dari keluarga terpandang. Hingga malam semakin menjelang, mereka segera beristirahat karena besok pagi akan menjadi hari yang begitu bersejarah untuk kehidupan baru Karenja dan Ipana ke depannya.